Itu istilahnya gini loh, kita punya jabatan, harusnya kita 4 tahun reguler, dengan punya jabatan dia cuma cukup 2 tahun. Nah, nanti aku dapat saya dapat satu pangkat pilihan lah, ketiga di 2018. Akhirnya 2019 dapat tawaran jadi sekretaris camat. 2019. Jadi Pak Fija, ini boleh nggak kita ngobrol santai di YouTube channel Pejuang Batik? Boleh. Kebetulan udah kemarin. Biasanya ngomong di markas ya. Iya. Dikasih kesempatan langsung Ya. ke kantornya. Jadi saya buka dulu hari ini, kami pertama kali belusukan Ya, Belusukan ya. bahasa zaman sekarang. Jadi ke kantor Pak Camat Medan Selayang. Oke, seperti biasa saya Dennis Juang, Saya Harrison. membuka video ngobrol santai kali ini dengan Perkenalkan diri. perkenalan Pak. Izin. Ya, saya Camat Medan Selayang, nama Fija Vandana. Oke. Jadi memang Pak Fija ini kan sering tampil ya di Iya. Instagram Instagram. dan YouTube channel kami. Beberapa kali kami dapat pertanyaan nih dari netizen nih. Pertanyaan Ini yang positif nih ya. Positif ya. Jadi pertanyaan dari netizen lah ya. Jadi kan zaman sekarang kan YouTube channel, Instagram bisa ditonton oleh siapapun Ya, di sosial media. seluruh dunia ya mungkin ya, Dunia, bukan ya. Indonesia saja. Nah, jadi tiap kali ditanya ya kan, kita penasaran juga ya. Pasti para subscriber, viewers juga penasaran nih, netizen nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang kita tanyakan. Sudah saya rangkum. Takut lupa. Ini pakai kopean ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih Pak Fija. Ini paling sering ditanya nih. Sejarahnya gimana bisa menjadi seorang Pak Camat? Boleh tahu nggak? Boleh sedikit sharing nggak nih sama Ini para boleh viewers? cerita panjang apa cerita pendek? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak dibatasi waktunya. Jadi cerita sedikit lah ya dari mulai saya masuk PNS nih. Jadi pada tahun 2010 begitu saya ngomong sama orang tua mau ngelamar orang yang saat ini jadi istri saya, syarat dari orang tua saya itu harus dari pegawai negeri. Yang selama ini memang nggak pernah kepikiran saya itu menjadi pegawai negeri. Ya kan? Karena begitu tamat kuliah kemarin saya ada kerja lah di swasta. Akhirnya daftar, tahun pertama gagal, tahun kedua lah lulus di Kota Medan. Nah, tahun pertama itu di provinsi. Jadi tahun 2011 saya akhirnya lulus dari seorang CPNS, ditempatkan di Peringadi. Nah, di Peringadi sebagai seorang CPNS yang pada saat itu ya penghasilannya nggak seberapa loh kalau CPNS dibandingkan yang kita wira swasta di awal kan. Nah, akhirnya satu ketika di situ saya pernah dapat satu momen yang mana momen itu saya susah tidur, gelisah hidup saya. Saya tanya sama istri saya bertanya juga kan, kenapa? Ada apa kok lain gitu ya? Bilang kok nggak enak ya gitu perasaan. Kita tidur tenang, nyaman. Waktu terus jadi wirausaha lebih tenang nih berarti ini. iya maksudnya gitu kan, ya alhamdulillah berkecukupan lah gitu kan, bisa sederhana. Terus kok nggak enak ya gitu, maksudnya ada yang lain gitu dalam hidup saya pada saat itu waktu di Peringadi. Akhirnya saya berpikir, akhirnya dapatlah titik temu. Saya berpikir pada saat itu saya kuliah, sekolah, jalanin hidup, kok nggak bisa bermanfaat ya untuk orang gitu. Bisa kalau saya hanya berpikir parsial dalam hidup saya. Karena di Peringadi itu kan saat itu saya misi CPNS, di situ banyak masyarakat yang sangat membutuhkan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan yang ya sama-sama kita tahu mungkin rumah sakit Peringadi kan masih jauh lah Di zaman itu ya? Di zaman itu masih jauh dengan pelayanan-pelayanan yang kita tahu selama ini mungkin kayak di Gleneagles lah dulu namanya sekarang Columbia. Kalau saya Rumah dulu sakit di swasta gitu. rumah sakit Permata Bunda dulu lagi visitnya kan. Nah, akhirnya saya dapat temukan, waduh ini kalau saya jadi staff terus, saya nggak bisa jadi apa-apa gitu. Nggak bisa orang lain, nggak bisa perubahan ya? perubahan, Iya. nggak bisa jadi agent of change.
Akhirnya saya memutuskan pindah keluar dari Pringadi. Akhirnya pindah Pringadi, pada saat itu banyak tawaran. Ya teman-teman, wah di sini lah, di situ lah, gitu kan. Enak. Salah satunya mungkin dulu ada yang nawarin dari Spenda. Akhirnya saya memutuskan ke inspektorat. Oh. Jadi pada saat itu udah tamat kuliah ya, Pak? Udah tamat kuliah tuh. 2010 udah masuk CPNS, tamat kuliah. Saya tamat kuliah 2006. Berarti udah sarjana lah ya? Sarjana. Sarjana apa nih, Pak? Kalau boleh Saya sarjana ekonomi akuntansi. Sarjana ekonomi Ekonomi akuntansi. Setelah itu di inspektorat, enaknya kan jadi pemeriksa. Jadi syukurnya baru beberapa hari tugas di inspektorat, saya dapat tugas meriksa ke Pringadi nih. Oh, Iya, kembali lagi Kembali ke Pringadi Jodoh. meriksa. Jadi kebetulan saya bilang sama Pak Inspektur pada saat itu, Pak, saya udah mantan Pringadi, saya tahu nih kekurangan Pringadi ini standar pelayanannya begini. Akhirnya dikirimlah tim itu ke Pringadi. Nah, kami buat pada saat itu rekomendasi untuk perubahan. Di situ sudah bersyukur nih, udah mulai sedikit lah ada perubahan. Akhirnya berjalan waktu, saya jadi bendahara di inspektorat sambil juga sebagai auditor. Pada situ ikut diklat auditor dari BPKP, alhamdulillah lulus. Pas saat sudah lulus auditor, ditanya sama Pak Inspektur pada saat itu, kamu mau jadi fungsional, meriksa aja, atau mau jadi struktural? Kalau dalam birokrasi kan fungsional dan struktural. Struktural itu yang punya jabatan eselon. Kalau fungsional ya, dia jabatan fungsional, dia bisa kalau turun ke kalau lapangan namanya staf ya, pemeriksa lah. Jadi saya tanya pada saat itu sama Pak Inspektur tuh sudah pensiun, namanya Pak Riko. Dia bilang kalau saya melihat kamu bagus jadi struktural, kamu harus jadi pemimpin. Karena kalau kamu ingin merubah sesuatu harus jadi pemimpin, katanya. Karena kalau kamu meriksa pun menjadi auditor, kalau pemimpinnya nggak beres, nggak ada gunanya hasil pemeriksaan. Oh, mikir ya juga. Akhirnya dipercaya pada saat itu misi golongan 3A, belum 4 tahun dinas, dipercaya sama Pak Farid itu jadi pelaksana tugas Kasubag perencanaan. Jadi kalau untuk eselon 4A itu harusnya 3B nih golongannya. Aku misi golongan 3A diajukan 2015 sama Pak Farid. Setelah itu 2017 saya dilantik juga sama Pak Eldin menjadi Kasubag perencanaan definitif pada saat golongan 3B. Nah, 3B akhirnya berjalan waktu 1 tahun ke depan saya dapat golongan 3C di 2018 karena pangkat pilihan. Pangkat pilihan itu istilahnya gini loh, kita punya jabatan harusnya kita 4 tahun reguler, dengan punya jabatan kita cuma cukup 2 tahun. Nah, berarti aku dapat saya dapat satu pangkat pilihan lah, 3 di 2018. Akhirnya 2019 dapat tawaran jadi sekretaris camat. 2019. Sekretaris camat, nggak tahu nih di mana kan, nggak bisa milih-milih, ya kan. Yang penting untuk mengencang karir lah. Yang saya loncat lah gitu kan. Yang tadinya saya berprinsip gini, udah aman nih, udah 6 tahun saya di inspektor ini kan, bisa dikatakan zona nyaman nih, zona nyaman kan. Jadi saya berpikir lagi ya, kalau saya mau karir, saya harus keluar dari zona nyaman. Udah, cobalah. Yang tadi notabene saya bukan alumni STPDN ya, sekolah kewilayahan, saya hanya alumni sarjana akuntansi, mencobalah untuk beralih ke wilayah. Yang notabene saya belum tahu ilmunya sama sekali. 2019 saya dilantik bulan Januari dengan golongan 3C, dilantik jadi sekretaris camat di Medan Sayang ini juga. Nah, itu eselonnya eselon 3B, setara kabit ya, kalau saya ucapin. Nah, saya ketemu dengan Bang Sultan, Tolong Lubis, yang saat ini Kabak Umum Sekda Kota Medan, dulu dia camat di sini. Nah, dari dia saya banyak belajar, ya kan, banyak belajar ilmu kewilayahan, diajarin sama dia. A, B, C, D, semua diajarin dari pelayanan, kayak mana, karena dia Purna Praja, dia tamatan STPDN. Oh, nanti boleh dong kita dikenalin. Boleh, ya. Boleh. Itu guru saya juga, yaitu abang saya, guru saya, segalanya lah tempat saya bertanya itu. Jadi suatu ketika ada pejabat, salah satu pejabat Pemko yang saya sebut lah namanya, memanggil saya ke ruangannya, dia bilang sama saya, kok ngapain ke wilayah, macam bisa ya Pak Camat.
kan yang ngomong itu pejabat itu dia mungkin ngerasa saya ini nggak sanggup nih di wilayah. Akhirnya saya balik ke kantor, jumpain Bang Sultan pada saat itu, saya ingat kali tuh, Bang, aku nyerah lah, aku bilang, aku pindah aja lah dari kabit dimanapun aku siap. Gitu kan, kayaknya aku nggak sanggup nih Bang jadi di wilayah. Pada saat itu belum ada cerita jadi sama nih, aku nggak sanggup di wilayah. Karena di wilayah ini beban berat. Karena kita itu di wilayah itu dari mulai orang lahir sampai mati, sampai meninggal nih, ini kita urusin. Akte lahirnya dia lahir, kita akte lahirnya. Waktu dia meninggal, ahli warisnya. Kartu keluarga dulu kan. Habis itu dalam hidup, permasalahan hidupnya berantem sama tetangga, ya kan. Habis itu dia mau nikah minta NA lah kita. Ya kan, setelah NA punya anak, ngurus KTP dia anaknya. Begitu dia meninggal, ngurus ahli warisnya kan gitu. Padahal ini pertanyaan kedua dari netizen ini. Oh iya. Jadi sebenarnya pertanyaan kedua ini nih Pak, nih tugas-tugas resmi seorang Pak Camat ini sebenarnya apa? Itu nanti kita jabarkan lagi. Kita jabarkan lagi. Jadi saya pulang ke kantor, saya bilang, Bang, bisa nih Bang. Aku minta maaf lah Bang, kayaknya aku yakin diriku nggak mampu gitu wilayah. Langsung nggak tahu entah kayak apa, Bang Sultan pada saat itu bilang, Pija bisa, Pija harus jadi camat dan pasti jadi camat. Udah gila nih Bang, gue bilang. Aku baru 2 tahun pun belum, baru 6 bulan pun pada saat itu 6 bulan pun belum gitu di Selayang ini di wilayah. Bisa aja, Bang gila Bang, aku mesti belajar gitu. Ibarat kan, aku ini mesti TK, abang bilang udah sarjana gitu, nggak mungkin Bang, bisa. Berjalanlah waktu, kami kerjasama, diajarin semua sampai lah pada saat 2021 bulan 7 awal dia dilantik sebagai Kabak Umum Sekda Kota Medan. Kosong lah ini, ya kan? Kosong, bangku camat ini kosong. Pada saat itu aku masih sekcam. Bang Sultan pas mau berangkat, mau perpisahan di sini dia bilang, Bang, apa bisa aku jadi camat? Gitu lagi nih. Karena ini kan bangku kosong, kita nggak tahu juga rezeki siapa kan. Bisa aja, Pija pasti bisa. Dia bilang kan, Pija pasti bisa, dia bilang, Pija pasti mampu. Udah, tak lama sejak Bang Sultan dilantik itu berapa hari kemudian keluarlah pelaksana tugas. Wah itu asli itu ya, awal-awal di situ PLT camat, sekcam rangkap camat sendiri. Yang notabene bisa baru tuh kan. Waduh ini bingung nih. Tidur itu di atas jam 3 pagi. Karena aku gelisah. Apa lagi yang harus kulakukan? Aku harus kayak mana gitu. Kalau dulu ada Bang Sultan nggak enak. Iya. Bang, kayak mana Bang? Oh gini aja. Ini nggak bingung nih mau nanya siapa. Sementara Bang Sultan pada saat itu pun aktivitas kehidupannya sibuk ya dari Sudah ada kerjaan yang lain. Ya, ngejalanin ya, dalam 3 bulan akhirnya sudah mulai menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri ya sampai sana. Jadi kronologisnya banyak juga pada saat itu ada Pak jadi yang ngajarkan saya harus jadi struktural. Ada Bang Sultan tolong lubis yang mau support saya jadi camat. Jadi camat tuh nggak pernah kepikiran sama saya. Saya nggak pernah kepikiran mau jadi camat. Saya berpikir karir saya jadi kabit mungkin jadi kepala bagian, jadi kadis tapi ya nggak tahu lah gitu. Karena saya nggak pernah pikir karena bukan sekolah kewilayahan kok, ya kan sarjana ekonomi akuntansi. Intinya usaha dibarengi doa pasti bisa ya. Nah, ada satu hal lagi sebenarnya. Cemoohan orang itu menjadi motivasi kita. Oh, jangan malahan cemooh. Kita down. Nah, jangan malahan down gitu. Iya, itulah yang diajarkan Bang Sultan. Kalau bahasa netizen dihujat. Dihujat netizen ya. Jadi harus lebih semangat. Semakin membakar semangat gitu ya. Membangkitkan diri lah. Tapi Tapi memang namanya manusia kan kita punya perasaan pada saat itu kan ya juga ya gitu. Tapi ya alhamdulillah kita dikelilingin orang-orang baik ya, positif ya, keliling orang positif ya kan. Ya dia mensupport Bang Sultan ini ya, kawan-kawan sahabat juga mensupport ya. Juga bisa seperti itu. Oke, jadi pertanyaan pertama
buat yang bertanya kemarin ya, yang chat DM sudah dijawab Pak Bijan ini Iya, langsung. iya. Ya, jadi kalau ditanya ke pejuang batik ya pejuang batik nggak tahu Tahu juga. Walaupun ada diskusi sedikit. Ya kan sudah dijawab nih. Ini pertanyaan kedua nih. Jadi ya kita nggak sebutin nama ini ya netizen yang bertanya ya. Yang penting pertanyaannya positif, Ya. bagus ya, beranilah kami kalau ada kesempatan beranilah kami Bertanya. bertanya. Hmm. Jadi kalau pertanyaan yang agak negatif udah kita Kalau yang singkirkan. agak negatif kemarin udah dicek Pak Firza. Wah, ini Ko Heri memang netizen Kota Medan mantap punya katanya. Jadi ini. Di netizen ada yang doain saya cepat jadi wali kota atau ikut asesmen kan? Oh ya, mantap lah Bang. Saya lucu juga kan. Ini asesmen udah buka katanya. Berarti doa. Ya doa. Ya, ucapan itu ada doa. Doa. Bagian dari doa. Jadi ini pertanyaan kedua nih. Ini Pertanyaan udah terjawab sedikit tadi. sebenarnya tadi udah terjawab sedikit nih, tapi Oh, tidak apa-apa. Kami bertanya kembali ini Pak. Tugas-tugas resmi seorang Pak Camat nih. Oke. Kalau dalam peraturan kan tugas resmi camat itu dia dalam rangka membantu penyelenggaraan pelayanan, membantu penyelenggaraan pemerintah. Ya kan dalam hal terkait masalah ketertiban umum, pelayanan masyarakat dan lain-lain. Tapi sebenarnya di kecamatan itu camat itu sifatnya koordinasi kok. Koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Kelurahan. Nah, contoh nih misalnya ada jalan rusak nih di wilayah Medan Selayang. Nah, kita kan nggak punya anggaran itu. Kita hanya koordinasi ke dinas PU untuk kerjain. Terus kita punya kelompok masyarakat UMKM biar bisa dibina. Nah, kita koordinasi ke dinas koperasi dan UMKM. Jadi sifatnya koordinasi yang langsung ke masyarakat. Itu sih. Nggak bisa Jembatan berarti ya, jembatan ke Ah. masyarakat. nggak bisa intinya kita kalau di pemerintahan ya nggak bisa one man show ya. Nggak bisa di kecamatan itu harus kolaborasi. Kolaborasi. Kalau kata Pak Wali kolaborasi. Ada Pak Wali Kolaborasi. kolaborasi berkah ya? Medan Berkah. Medan Berkah. Salah. Medan Berkah. Jadi tadi seperti yang Pak Bija jabarkan sedikit urusan izin-izinnya. Izin. Jadi kalau izin usaha kan di PTSP. Jadi kami itu saat ini hanya surat-surat keterangan. Misalnya orang mau buat KTP yang nyatakan di Sucapil. Tapi kan warga itu melapor kita dulu. Oh, melalui ini ya, Melalui Kepling dulu ya, Kepling, ya, kelurahan, baru kecamatan. Nanti berkasnya kita bawa ke di Sucapil. Oh, Gitu. Surat keterangan kematian, misalnya dia meninggal, nih kan. Nah, si lurah ini tahu nih dia berdomisili di sini. Buatlah surat keterangan. Tanya gitu lah, pelayanan masyarakat. akta lahir. Akta lahir itu sebenarnya kan yang buat kan di Sucapil. Oh, Bukan kita. Di Sucapil. Jadi kita itu jadi Mengetahui koordinasi gitu. ya, koordinasi. Karena yang punya wilayah kita, yang warga yang kita tahu kan kita. Jadi itulah sedikit tentang tugas resmi dari seorang Pak Camat. Nah ini kita pun kurang tahu ya jawabannya, pertanyaannya. Pertanyaan ketiga nih, mungkin yang bertanya ini netizennya tinggal daerah sekitar sini. Mungkin. Tapi Iya. rata-rata banyak yang kurang tahu sih, karena kita kadang bertanya ke pecinta batik, terus ada yang berkunjung ke markas, ini tinggalnya di mana di sini? Oh itu wilayah mana yang mereka Oh, iya. kurang ngerti. Iya. Jadi pertanyaan ketiga nih, sebenarnya Medan Selayang itu perbatasannya dari mana sampai kemana nih Pak? Ya, kalau secara demografinya, kalau saya jelaskan agak susah, tapi yang lebih gampang aja ya. Nama jalannya gitu ya? Oke, nama jalan aja ya. Jadi kalau Selayang ini, Dr. Mansur, Dr. Mansur. Dr. Ya, Mansur ya. itu ada 3 kecamatan. Dr. Mansur berarti USU ya? Usu itu Medan Baru. Oh itu Medan Baru ya? Ya, masuk tengah habis pintu 4 itu Selayang. Oh. Begitu depannya PPA itu udah Medan Sunggal. Hmm. Jadi kita berbatasan dengan sungai. Bahkan cuma satu jalan ya. Dr. Mansur aja ada 3 kecamatan. Ada 3 kecamatan, sama dengan Seblutu juga. Oh. Jadi kalau Selayang itu sampai Seblutu. Tapi tengahnya sama nih, berbatasan dengan sungai. Kalau Seblutu kan ada sungai itu dengan Ya. masjid, dengan Iya. Mapawan. Hmm. Itu udah Sunggal.
Kalau di Ring Road, sampai ke Ring Road. ya sampai ke Flamboyan, Jalan Flamboyan. Jalan Gerbang Flamboyan. Iya, iya. Jalan Flamboyan Komplek yang Gerbang Flamboyan itu masih Selayang. Lewat jembatan itu udah Tuntungan. Iya. Nah, kalau flyover gitu juga. Setelah flyover udah Johor kalau nggak salah. Ya Johor, Johor. Di bawahnya di situ. Jadi secara ringkas itulah. Berarti sampai kalau Ring Road yang paling Ring Road terkenal. Oh, Ring Road McD. 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 Oh, perbatasan Setelah sampai McD itu udah Sunggal. Jalan tengah itulah Selayang. Focal point Selayang, Ah. McD, Sunggal. Oh, perbatasan itu aja ya. McD, Medan Sunggal, Medan Sunggal, Kecamatan Focal Point masih Medan Focal Selayang. Point masih Medan Selayang. Nah, ini. Jadi kalau lewat tadi flyover, pas turunan itu udah karya Itu Johor ya. Johor. Jadi udah ada gambaran ya ini para viewers. Ini memang saya pun kurang tahu ya, ditanya kepada saya. Maka kita baru tahu dalam satu jalan itu ada bisa 3 kecamatan. Ini baru pertama kali kita Dr. Mansur itu sebenarnya ada 3 kecamatan ya, Iya. Pak. Setiabudi itu lagi, Setiabudi itu Ah. lebih lucunya sampai depan kompleks Setiabudi ke sampai ke Simpang Plamboyan itu masih punya kita. Tapi yang Setiabudi ke Titik Bobor itu Sunggal. Oh. Jadi memang kadang-kadang kayak Dr. Mansur, Setiabudi, Ring Road itu kadang-kadang ya karena saya di kewilayahan makanya tahu wilayah saya. Tapi kalau di Langarang juga saya nggak tahu pasti. Iya, udah pembagiannya udah Iya. Pak Camat yang lain. Nggak tahu. Jadi kalau boleh tahu pun rumahnya Pak Wali masih di Lokasinya Oh, Medan Selayang. kalau Medan. rumah ibunya Pak Wali itu di BHR di Medan Selayang. Oh, Medan Selayang daerah. Ya, cuma Pak Wali ada satu rumah lagi di Medan Sunggal di Komplek Tasbih. Terus yang paling sering dijawab ini Pak Camat. Pak Tija ya. Mungkin aja Pak Wali sering Karena memang rutinitas ya jadi wilayah. paling sering dilewati. paling sering tampil ya. Ya. Jadi, memang para followers ya. Pas Pak Pija kita tayangkan ke Instagram story banyak yang kenal. Nah, kemarin pernah Sering masuk viral ke juga ya. Sering kredek-kredek. Istilah-istilah Iya, apa-apanya ya. Tapi janganlah kita bahas di sini ya. Para netizen kan udah tahu bisa lihat dari media sosial. Kita ini YouTube channel Pejuang Batik yang kita bahas yang wajar-wajar. Yang pas dia memakai batik tulis. Oke nih pertanyaan keempat nih Pak. Nih, kalau sebagai Pak Camat nih, sebenarnya ada program-program ibaratnya misalnya menjabat selama berapa tahun nih. Nah ini ada program-program kerjanya nggak nih di Medan Selayang? Ya, kalau kami di birokrasi ini kan nggak ada pakai masa jabatan 4 tahun 5 tahun Oh, iya. itu nggak ada. Jadi ketika mungkin pimpinan lihat kinerja buruk, bisa saja dicopot. Ketika pimpinan lihat kinerja kita baik, mungkin bisa saja kita dipromosikan. Oh gitu. Jadi kalau saat ini memang Pak Wali Kota Medan ini, Bobi Nasution ini sangat responsif ya saya bilang dari segala hal. Nah kami ini bukan hanya camat, mungkin semua kepala dinas yang ada di jajaran yang ada di jajaran pemerintah Kota Medan ini semua wajib berinovasi. Wajib berinovasi. Jadi Kerja cepat juga ya? Kerja cepat dan berinovasi dan kolaborasi. Jadi mungkin Pak Wali ini nggak suka kalau lihat kita tuh nggak ada, kalau bahasa Pak Wali itu nggak ada yang Superman. Dia suka melihat tim kolaborasi itu yang harus dijalankan. Kalau kami di Medan Selayang ini ya selain saya juga pembenahan administrasi, pembenahan pelayanan, jelas selama saya di sini pelayanan semua kita administrasi gratis. Kita administrasi gratis. Saya sudah komit dengan membuat surat edaran setiap sebulan sekali untuk ke jajaran mengingatkan himbauan. Jadi kalau misalnya ada yang kita temukan oknum kita masih pungli, kayak kepala lingkungan kita berhentikan. Itu yang paling sering. Paling sering. Kita tegas sama Pak Wali. Ya, tapi sebelum Pak Wali juga wali kota 2019 baru sini saya sudah diajarkan dengan masukan itu.
kita semua bisa gratis ya. Ya mungkin kalau dulu paradigma orang di wilayah ini semua harus bayar. Nah inilah saat ini kita merubah paradigma. Ya kan artinya kita mau menciptakan kantor camat, kantor lurah dan palingan itu adalah tempat yang nyaman untuk berusaha. Selama ini kan orang berpikir kantor camat, duit, layanan susah. Jadi kita bantu untuk merubah paradigma itu, kita membuat orang yang datang ke kantor camat, kantor lurah itu bisa nyaman. Revolusi lah ibaratnya. Sendiri kan, ini kan tadi kita masuk kantornya ada suara musik, dengan suasana pohon-pohonan gitu. Jadi sebelum dia ngurus dia udah dapat nyamannya dulu nih, ya kan? Jangan-jangan dia masuk dia udah suntuk ini ngantri rame, tempat duduk nggak ada, tempat nggak nyaman. Harusnya dia nggak marah jadi marah, karena masyarakat ini kan berbagai gitu ya. Iya, masyarakat ini kan berbagai karakter. Kita juga harus pahamin Medan Selayang ini kurang lebih ada 100.000 penduduk yang harus kita layani dengan karakter berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, adatnya berbeda, ya kan? Jadi kita harus bisa pahami. Awal-awal saya kaget juga kan, misalnya lagi duduk di sini nih, tiba-tiba ada suara ribut gitu di luar, saya keluar gitu, kenapa sih? Saya pikir orang berantem, lupa memang nadanya suaranya tinggi. Nadanya tinggi. Gitu. Jadi ya kita harus pahami. Akhirnya lama-lama saya belajar beradaptasi untuk memahami ya yang bisa Pak itu 5 tanpa mungkin. Jadi ini ngomong-ngomong yang di meja ini bentuk program kerja sama juga atau UMKM atau gimana nih Pak? Nah ini Bisa diceritain sedikit nggak? dikirim Bu Lurah nih, ini salah satu hasil dari kemarin ada pelatihan melalui dana kelurahan yang digelontorkan Pak Wali setiap kelurahan di pemerintah Kota Medan ini. Jadi di dana kelurahan itu ada 2 kegiatan yang kita kerjakan, kegiatan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan. Nah ini adalah salah satu contoh kegiatan pemberdayaan. Kita buat pelatihan merangkai bunga dengan akrilik. Nah ini kita kumpulkan warga masyarakat yang mau membuat ini, mau belajar buat kerajinan tangan seperti ini, bukan hanya yang sudah pintar, tapi yang baru belajar kita latih agar dia bisa menjadi wirausaha, menjadi UMKM baru dengan punya skill yang dia sukai gitu. Nah, ini sekarang juga lagi jalan juga kok, ini kita ada pelatihan barbershop. Barbershop. Karena kan kita sekarang udah cowok ini kan udah kayak rambut zaman now kan. Apalagi anak-anak milenial. Jadi banyak nih memang penonton yang milenial nih paling sering nih. Kalau dulu pakai ketam aja udah Bokong deh Pak. Nah, kalau sekarang kan harus istilahnya barbershop lah ya. Iya, jadi tukang punya keahlian lah. Ya. Dan ini pelatihannya pun gratis ya. Pelatihannya untuk warga masyarakat gratis. Warga masyarakat Medan Selayang. Ya, Medan Selayang. Saya gratis karena sudah ada didanai dari dana kelurahan. Untuk Pak. Yang penting mereka punya minat aja. Ya, makanya kita ini kan waktu pada saat kita membuatkan kegiatan pemberdayaan ini, kita memang diskusi dulu sama lurah. Ini harus orangnya yang betul-betul minat. Iya Gitu. Jangan kita ngelatih nelayan, ngelatih pertanian sama nelayan. Iya, terbalik gitu. Terbalik. Dia nggak, ya kadang-kadang apa yang diminati seorang itu kan karena hobinya. Iya, hobi. Dia hobi merangkai bunga, ya kan? Sama kayak kita nih hobi batik tulis ya, tulis. Ya, disuruh pakai yang lain kan, bikin keripik misalnya. enggak sih. Jadi kan pengusaha keripik. Iya. Tapi sebenarnya biasa ada ini ya Pak, katanya ini mungkin selama bulan puasa jadi nggak dipajang. ya. Kita ada di sini UMKM yang ini juga ya. UMKM. Sama hal dengan beberapa kecamatan lainnya, mungkin 21 kecamatan di Kota Medan ini gitu. Jadi sekarang Pak Wali juga salah satunya adalah meningkatkan UMKM untuk naik kelas. Jadi Bisa go nasional lah istilahnya. Iya, jadi kita nggak bisa memandang UMKM ada gitu aja. Jadi Pak Wali juga melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini selalu diberikan pelatihan-pelatihan. Bahkan Kota Medan saat ini untuk belanja makan minum dari anggaran pemerintah Kota Medan itu harus menggunakan e-katalog, dan e-katalognya itu UMKM. Jadi kami kalau dulu kan belanja makan minum kan sederhana. Nah
Nah, sekarang UMKM yang ada di Kota Medan ini boleh daftar ke LKBP untuk menjadi penyedia katalog makan minum. Oh, jadi terbuka untuk siapapun ya? Terbuka untuk siapapun. Oh, jadi e-katalog ya. Jadi ini pertama juga kami mendengar para UMKM ya, mungkin yang sedang menonton UMKM lokal bisa mendaftarkan hasil karyanya ya. Hasil karyanya ke e-katalog ya. Katalog. Ini informasi yang bagus sekali. Apalagi Pak Presiden baru-baru ini kan memerintahkan itu untuk menggunakan produk lokal kan. Iya. Iya. Dan Pak Wali kemarin nyambut juga tuh ada satu kecamatan kan yang produksi sepatu ya. Oh iya, iya. Itu ada masuk ke Instagramnya Pak Wali juga. Seluruh Pemko yang mendukung yang pengrajin sepatu itu sebenarnya memang bagus kan. Karena selama ini kan lebih banyak produk-produk impor yang masuk ke ini ya, tidak bisa kita pungkiri memang. Cuma kalau ada program gitu kan sedikit membantu para UMKM biarpun tetap ada barang impor tapi tetap barang lokal ini bisa naik juga, naik kelas nasional. Jadi kalau misalnya nih Pak, kalau memang mau ada yang order, mana tahu nanti netizen ya kan tertarik, ini bisa order di e-katalog juga ya Pak? Ini belum. Oh, ini belum. Kayak katalog. Ini kan masih pelatihan kok. Ini masih pelatihan. Nanti ke depan kita perbaikin lagi biar lebih bagus lagi. Lalu masukin ke e-katalog. Tapi kalau mau beli bisa secara digital lah nanti kan dengan sosial media. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang di penghujung ngobrol santai kali ini. Nanti kalau terlalu panjang, Pak kerjanya pun sibuk ya, banyak agenda juga. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan dari pecinta batik tulis nih. Pak Vija ini saran dan kritik kepada kami gimana? Oh gitu. Jadi sebenarnya saya cerita historinya juga nih, tahunnya pejuang batik ya. Oke. Jadi dulu awalnya kan DM ya, DM. Oh iya, dari Instagram. Dan dulu juga nengok Ko Heri nih kan, iya. sangat viral juga ya. Sering muncul. Batik milenial kan, kan pencinta batik yang dulu biasanya orang pakai batik itu identik dengan formal, mungkin di milenial kan. Jadi kemarin tertarik lah dia. Ya, syukurnya memang Kereta Kencana Batik ya. Ini sangat respon nih kalau kita walaupun cuma tanya-tanya aja ya. Awalnya saya tanya. Responsif Ya kan, responsif juga Yang paling penting ya. Salah satunya baju yang dipakai Koyari itu kan sempat ditanya juga dulu. Kok kalau motif gajah mana? Ada dikirim. Ada dikirim kan. Gajah. Akhirnya sempat lah nggak datang dia. Akhirnya kita berjanji kan kemarin. Pada saat pandemi Covid ya. Pandemi Covid jadi harus ada jadwal kemarin kan. Nah, sampai sekarang lah tuh. Ini saran dan kritiknya dulu. Kritiknya nih gimana? Biar pejuang batik bisa lebih baik lagi nih. Kritiknya sih sejauh ini kalau dalam batik ini saya susah untuk mengkritik kok, karena saya melihat batik ini kan karya seni. Relatif penilaiannya. Makanya orang melihat batik ini mahal murah itu relatif. Dari harga itu relatif. Tergantung selera orang gitu. Kesukaannya orang. Contohnya saya kemarin banyak belajar dari Koko 2 ya kan, berdua banyak ada batik motif parang. Kan saya belajar kan. Nah, kalau mungkin sarannya sih bagi pecinta batik, mungkin banyak orang yang suka batik tapi mungkin nggak tahu makna batik. Dan batik ini asalnya dari mana gitu kan. Jadi ya banyak nih yang memang udah di Kereta Kencana sudah saya berapa kali lihat ada buat video ya tuh. Nah, tapi maunya ya dilanjut lah. Jadi mungkin biar bukan hanya milenial nih yang suka batik. Jadi mulai dari dini kita harus perkenalkan bahwa batik ini adalah budaya, warisan budaya Indonesia. Iya, benar Pak. Jangan sudah milenial dari kecil nih kan gitu, dari kecil anak-anak dini ya kan. Nanti sarannya mungkin kita bisa terjun ke fashionnya anak-anak ya. Tapi dari kain batik tulis juga. Ini saran yang bagus ini. Ya kan? Launchingnya anak-anak Bisa. Nanti kalau pas kita launchingnya anak-anak nih Pak Bija yang potong ini
ini ya pita ya Pak. Jadi kemasan batiknya itu Kemasan nih ini. ya kan, maksudnya kalau batik dewasa itu kan motif parang, burung cendrawasih gitu kan. Kalau anak-anak apa sih gitu motifnya kan gitu kan? Yang anak-anak khas tuh Indonesia apa khas Indonesia dan anak-anak minat dengan motifnya gitu. Oh iya. Ya, Warna nggak mungkin anak-anak kita kasih motif harimau gitu. Kemarin kita pernah dapat pesanan motif Hello Kitty. Oh iya. Tapi maunya khas Indonesia. Indonesia wayang ya. Wayang dari versi yang kecil ya. komik ya. Versi komik ya. Bisa. Versi komik. Ini Gatot kaca, Gatot kaca ya. Iya. Ya, sejarah-sejarah ya. Ini kalau berarti ngobrol santai hari ini menit-menit yang menelurkan ide yang saran yang akan kita eksekusi nih segera. Ini dari Pak Pija ini. Nanti kalau eksekusinya berhasil nih semua berkat Pak Pija ini. Tapi saya Ide-ide. terus terang suka ya dengan motif-motif kereta kencana bukan karena Bobo datang. Tidak terlalu monoton walaupun dia warisan budaya gitu kan. Bukan ya mohon maaf, batik ini nggak terkesan kuno gitu. Yang ada di kereta kencana batik ini makanya saya suka sering ya, ada berapa beli minat gitu kan, karena saya anggap ini modern gitu. Motif batik tapi modern ya kan? Bahkan ya jangan lupa ya netizen ya, kalau mau desain batik juga bisa nih. Saya udah 2 Siap. desain khusus ya kan, Iya. harga terjangkau. Aman. Oke lah Pak, mungkin ya kan dari tadi ada ini juga Pak Pijanya ada appointment lagi ya. Jadi agak sibuk juga. Jadi terima kasih Pak Pija sudah menyambut kami atas waktunya, atas saran dan kritik juga. Jadi akan kami tayangkan. Kritiknya nggak ada kok kritiknya. Saran dan idenya lah. Akan ditayangkan di YouTube channel Pejuang Batik. Oke, seperti biasa kita udah di penghujung ngobrol santai. Nanti kalau Pak Pijanya ada waktu lagi mungkin kita akan merangkum lagi ya pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Terima kasih juga kepada para viewers yang sering menonton, sering like, subscribe, dan memberikan saran dan kritik juga pastinya. Kami selalu terbuka untuk siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, atau siapapun. Oke, saya Dennis Juang, Saya Harrison. dengan Pak Pija pastinya menutup video ngobrol santai kali ini dengan moto Pejuang Batik. Sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia.